Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang bagi yang menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardo Angga Satria dengan nomor NIM 21962606. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, tentunya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas mengenai masalah yang agak cukup sulit ya, mengenai kepemimpinan. Nah, mengapa saya katakan cukup sulit? Karena menjadi seorang pemimpin itu harus melewati syarat-syarat atau melewati cara-cara yang cukup banyak. Karena seorang pemimpin itu harus bisa dicontoh, dan seorang pemimpin itu memegang penuh semua yang ada dalam organisasi atau di dalam perusahaan atau di dalam suatu kelompok lah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana seorang pemimpin itu bekerja dan seorang pemimpin, dan menjelaskan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, serta bagaimana pemimpin tersebut berperan sangat penting bagi sebuah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, banyak sekali masalah yang terjadi dalam lingkungan perusahaan atau organisasi atau kelompok. Di sini saya akan membahas mengenai masalah yang ada di perusahaan ya. Dan saya mencontohkan diri saya sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Itu kan banyak sekali permasalahan yang ada di sebuah perusahaan, seperti masalah internal, masalah eksternal. Itu harus diselesaikan dengan baik. Nah, itu pemimpin harus bisa mengkoordinasi bawahnya agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Nah, seperti masalah internal, contohnya seperti kasus COVID kemarin. Nah, itu bisa menurunkan omset perusahaan karena beberapa faktor seperti PPKM atau faktor-faktor yang lain lah. Nah, faktor eksternal seperti kita kurangnya pendekatan kepada karyawan sehingga karyawan tersebut sulit atau malas dalam bekerja. Nah, itu harus menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, bagaimana kita harus membangun ikatan dengan karyawan dan harus menyelesaikan masalah internal dan eksternal tersebut. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara saya untuk memimpin dalam perusahaan. Ini ibaratnya saya seorang pemimpin dalam perusahaan tersebut. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus mengenali tim secara profesional. Bagaimana itu mengenali tim secara profesional? Yaitu kita harus mengetahui karakter atau mengetahui sikap kepada seorang karyawan-karyawan tersebut, sifat sendiri-sendirinya. Karena setiap karyawan itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat yang lemah, ada yang sifat yang kasar atau keras kepala. Nah, itu seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana sifat-sifat dari karyawan tersebut. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada karyawan tersebut, kita mengajak ngobrol bersantai waktu meeting, atau kita melakukan pendekatan lah agar adanya hubungan antara karyawan dengan atasan. Jika hubungan karyawan dengan atasan itu jauh, maka nanti dalam menyelesaikan masalah itu sulit. Bawahan tidak mau memberikan permasalahan yang dihadapi kepada atasan, sehingga atasan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh bawahan tersebut. Nah, yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas. Mengapa seorang pemimpin harus mengetahui pengetahuan yang luas? Karena seorang pemimpin itu memiliki kendali penuh atau harus memegang penuh sebuah perusahaan tersebut. Contohnya seperti ada masalah internal atau masalah eksternal. Seorang pemimpin itu harus bisa memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah internal dan eksternal tersebut. Seperti contohnya yang ada di masalah eksternal. Nah, masalah eksternal itu seperti karyawan yang malas bekerja atau bekerja tidak sesuai prosedur. Nah, itu bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut dengan akal kita, dengan kreativitas kita, supaya pekerja itu tidak bosan bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus belajar mengikuti tren terbaru.
Seperti di era sekarang ini, era yang digital ya. Jika kita memiliki produk, kita harus memiliki perkembangan menurut era, seperti agar di era digital, agar produk kita itu tidak ketinggalan zaman lah. Kita mengikuti zaman dan produk kita mudah dikenali oleh masyarakat dan masyarakat bisa nyaman menggunakan produk kita. Dan syarat yang keempat yaitu menjaga nama baik perusahaan. Nah, ini sangat penting sekali, menjaga nama baik perusahaan. Karena banyak perusahaan yang gulung tikar atau banyak perusahaan yang gagal karena kurangnya atau kelelahan mereka dalam menjaga nama baik perusahaan tersebut. Seperti adanya karyawan yang membuat kesalahan dalam perusahaan tersebut lalu orang lain tahu, dan itu menjadikan nama perusahaan tersebut bisa jelek di mata publik lah. Nah, selanjutnya bentar, itu dalam menjaga nama baik perusahaan tersebut itu juga menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu harus memberikan peraturan atau memberikan arahan agar si karyawan tersebut tidak melakukan kelalaian atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang selanjutnya yaitu percaya dengan karyawan yang ada. Mengapa kita harus percaya dengan karyawan yang ada? Karena dengan mempercayai karyawan tersebut, kita bisa memantau lah perkembangan dia dan bagaimana sistem kerja dia di perusahaan tersebut, bagaimana kreativitas dia dalam menjalankan pekerjaan tersebut, dan niat dia dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, sehingga kita bisa memantau setiap orang yang ada di perusahaan tersebut, karena karyawan-karyawan yang dari perusahaan itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi seorang pemimpin harus tahu sifat atau keinginan yang diinginkan oleh bawahan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan. Ini juga sangat penting, karena dengan memberikan apresiasi kepada karyawan tersebut akan menjadi lebih giat dalam bekerja, karena dia merasa dibanggakan oleh seorang pemimpin. Nah, dia akan bekerja semakin baik dan akan meningkatkan kualitas kerjanya. Dan itu bisa menjadikan perusahaan semakin untung, karena dengan adanya apresiasi tersebut, itu jika publik tahu seorang pemimpin perusahaan tersebut bersikap baik kepada karyawannya, maka publik akan menganggap perusahaan itu perusahaan yang baiklah, perusahaan yang mempunyai nama baik atau tidak ada unsur keburukan dalam perusahaan tersebut, karena berisi bersih, tidak ada pertengkaran lah antara karyawan dengan pimpinan. Nah, kurang lebih begitu cara-cara yang harus dilakukan agar menjadi seorang pemimpin yang baik. Sebenarnya masih banyak sekali cara yang harus dilakukan menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti yang kita belum jelaskan, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Nah, kita akan memberikan contoh pada permasalahan internal, seperti masalah internal yang kita ambil seperti kasus COVID kemarin. Nah, itu kan kasus COVID itu berakibat sangat fatal sekali lah di berbagai perusahaan, seperti perusahaan makanan atau di berbagai perusahaan-perusahaan besar. Karena dengan adanya virus COVID tersebut itu menghalangi interaksi konsumen kepada perusahaan. Nah, itu bisa membuat kerugian perusahaan tersebut. Nah, cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut, itu seorang pemimpin itu harus memberikan inovasi kepada karyawannya untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan usahanya. Seperti jika sebelumnya perusahaan itu menjual barang melalui offline, kita berpikir
menjual melalui online karena adanya pandemi COVID tersebut, untuk adanya PPKM. Nah, itu kan yang membatasi hubungan kita dengan konsumen. Nah, selanjutnya hubungan eksternal. Hubungan eksternal sudah kita jelaskan tadi, hubungan yang berasal dari dalam seperti hubungan karyawan dengan pemimpin. Nah, itu harus menjadi hubungan yang baik agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan. Jika ada salah kata dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.